sampaikan tentang masalah fadilah Al-Quran. Sebagaimana Imam Abu Hurairah sekaligus sahabat Nabi itu berkata menirukan hadis atau sabda Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad itu bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla qara'a Thaha wa Yasin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membaca surat Thaha dan Yasin qabla an yakhluqal khalqa bi alfi 'amin, sebelum menciptakan makhluk 1000 tahun sebelum menciptakan makhluk Allah membaca Thaha dan Yasin, surat Thaha dan Yasin. Maka kemudian falamma sami'atil malaikatu al-Qur'an, falamma sami'atil malaikatu al-Qur'an, maka ketika malaikat mendengar Al-Qur'an dibaca, orang kemudian malaikat itu komentar, tuba li ummatin yanzilu alaihim hadza, sungguh bahagia, sungguh beruntung umat di mana Al-Quran itu diturunkan. Berarti itu umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran itu diturunkan untuk kita semuanya, maka kita berhak untuk berbangga dan berbahagia. Apakah cukup dengan bahagia saja tanpa membaca Quran? Tentu itu tidak mengindikasikan bahwa kita itu berbangga dengan Al-Quran. Cara kita berbangga dengan Al-Quran, ya kita mau baca Al-Quran. Apakah cukup dengan seminggu sekali atau sebulan sekali? Ini berapa? Sebulan sekali? Kayaknya kurang deh kalau sebulan sekali. Tapi daripada tidak sama sekali, karena kecenderungan zaman sekarang itu lebih sibuk baca HP. Baca HP itu nggak ada bosan-bosannya, berhadapan-hadapan dengan HP dari sebelum tidur sampai tidur terus, sampai nanti bangun lagi yang pertama kali dipegang itu adalah HP lagi. Itu kalau ditanya nggak ada bosannya. Tapi kalau baca Al-Quran, baru satu ayat saja, baru satu lembar saja, itu pengen istirahat. Ya kalau istirahat kemudian baca lagi, ini kemudian bolos. Itu. Nah ini perlu dipertanyakan kebanggaan kita dengan Al-Quran, perlu dipertanyakan juga seberapa ketebalan keimanan kita, pengakuan kita terhadap iman kita terhadap Al-Quran, kebanggaan kita sebagai umatnya Nabi itu perlu dipertanyakan. Padahal malaikat itu kan makhluk suci, karena malaikat itu tanpa tersentuh dosa, karena malaikat itu tidak punya hawa nafsu. Malaikat seorang makhluk yang suci saja itu punya komentar itu tadi, tuba li ummatin yanzilu alaihim hadza, sungguh bahagia bagi umat yang dimana Al-Quran diturunkan kepada mereka. Itu pertama. Yang kedua, wa tuba li ajwafin tahmiluha, dan sungguh bahagia bagi tubuh, katakanlah di situ dikatakannya itu adalah perut. Artinya perut itu kan kalau di dalam ilmu balaghah itlaqul juz wa iradatil qul. Artinya apa? Yang diucapkan sebagian tapi yang dimaksud semuanya. Contoh misal Pak Ali misal. Kalau Pak Ali saya sebut tanganmu bawa sini. Ini yang dimaksudkan bukan berarti tangannya saja, tapi adalah seluruh tubuhnya itu semuanya. Nah, itu kalau di dalam bahasa itu balaghah, ilmu kelengkapan bahasa Arab itu kan ada istilah ilmu balaghah. Itu seni bahasa. Artinya yang diucapkan sebagian tapi yang dimaksud semuanya. Itlaqul juz wa iradatul qul. Jadi bagi tubuh ya yang menanggung, yang hafal, termasuk di antara salah yang mau membaca Al-Quran itu patut berbangga dan patut berbahagia. Maka umat ini, umat Masjid An-Nur itu termasuk orang yang sudah seharusnya bangga, bahagia, dan termasuk orang yang beruntung dan pasti akan menjadi orang yang bahagia di akhirat. Ya karena apa? Karena mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW. Apakah cukup sampai di situ? Masih lagi. Malaikat itu masih komentar lagi. Wa tuba li alsinatin tantiqu bihadza. Sungguh beruntung lesan-lesan bibir-bibir yang mau mengucapkan Al-Quran.
Ini semua dalam rangka acara ini adalah lesannya mau digerakkan untuk membaca Al-Quran. Maka ini adalah termasuk umat yang dikomentari oleh malaikat itu tadi, yaitu umat yang patut berbangga, umat yang beruntung, umat yang akan disiapkan dengan kebahagiaan besok di surga. Allahumma amin. Sedikit tapi singkat saya. Intinya begini, di dalam kitab Bukhari itu disebutkan begini: masalul mu'minin ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha hulun wa ta'muha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Ini perumpamaan orang mukmin yang mau membaca Al-Quran, apalagi kok sampai gemar membaca Al-Quran, apalagi kok sampai senang khataman Al-Quran, maka itu perumpamannya itu sebagaimana jeruk. Jeruk itu baunya wangi, dirasakan, dinikmati juga seger, ya kan? Itu perumpamannya adalah orang mukmin atau katakanlah ahli majlis an-nur ataupun ahli majlis yang mau membaca Al-Quran itu adalah keimanannya juga tetap manis, tetap ada, dan ditampakkan dengan sinyal membaca Al-Quran. Ini berimbang. Tapi ada lagi, wa matsalul mu'minin ladzi la yaqra'ul Qur'an matsalul kamatsalit tamrati. Kalau orang mukmin sudah tidak mau, katakanlah, apalagi sangat jarang sekali membaca Al-Quran, itu diumpamakan sebagaimana kurma. Kurma itu la rihalaha wa ta'muha hulun. Kurma itu baunya ada nggak? Nggak ada baunya. Artinya meskipun ada itu baunya nggak menyenangkan. Nggak kayak jeruk, buah-buahan itu kan baunya aja sudah memikat selera kita. Tapi kalau kurma itu baunya biasa-biasa saja, malah agak kayaknya nggak nyenengin lah baunya, tapi meskipun rasanya itu manis. Begitupun orang mukmin yang tidak gemar membaca Al-Quran, itu sinyalnya itu sinyal keimanan yang patut dipertanyakan, meskipun sebetulnya di dalam hatinya tetap ada keimanannya. Yang ketiga, ini saya singkat lagi. Yang ketiga, wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an matsalur rayhanah. Nah, ini kalau ada orang munafik yang mau, jadi orangnya munafik tapi masih mau baca Quran, itu perumpamaannya seperti bunga. Yang namanya bunga itu rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Bunga itu kalau dicium wangi, tapi kalau dimakan pahit. Begitu kan? Bunga itu dicium wangi, tapi dimakan pahit. Ya sebagaimana orang munafik. Artinya apa? Sinyalnya kayak orang beriman, tapi sebetulnya di dalam hatinya imannya bermasalah, keimanannya bermasalah. Ya kayak itu tadi, artinya keimanannya itu pahit, kata Allah. Kalau tadi dikatakan bahwa yang namanya bunga itu baunya itu wangi, itu orang mukmin, orang munafik ini kan ceritanya. Orang munafik mau baca Quran, penampilannya kayak orang-orang beriman itu, tapi sebetulnya hatinya itu pahit, dalam arti imannya itu bermasalah. Yang keempat, wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran. Sudah munafik, enggak pernah mau baca Quran. Itu kamatsalil hanzalati. Itu sebagaimana ini perumpamaan buah yang pahit. Ada sebagian memaknai itu lambu, ada sebagian memaknai ini ibarat pare lah. Pare itu dirasakan laisa laha rihun, baunya itu tidak sedap, wa ta'muha murrun. Baunya sudah tidak sedap, dimakan juga pahit. Orang munafik, sudah munafik, imannya itu bermasalah, nggak mau baca Quran. Wah ini. Jadi dengan kesimpulan ini maka ahli jamaah Majelis An-Nur ini apakah termasuk pare, apakah termasuk bunga, apakah termasuk kurma, ataukah termasuk buah-buahan yang segar ini? Buah durian katanya. Ya sudah, demikian saja. Semoga bermanfaat, semoga ini semakin memotivasi kita untuk sebagai buah yang manis sebagaimana diungkapkan bahwa matsalul mu'minin ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujati, yaitu yang rasanya itu manis, dicium juga memikat selera.
Ya ini jamaah kita ini yang hadir itu adalah keimanannya itu memikat hati orang lain, dan di dalam diri orang tersebut itu memang benar-benar keimanannya jempol. Ila hadza wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.